Banyak marketer yang punya ide bagus, akhirnya gagal dapetin hasil yang diinginkan. Bikin campaign, idenya bagus, craftingnya keren, tapi kok nggak berhasil. Punya offer menarik, penyampaiannya juga jelas, tapi juga masih nggak berhasil. Ini bisa terjadi karena kurangnya satu hal penting, dan walaupun sepele, ini sering terjadi. Apakah hal sepele itu dan gimana cara ngatasinnya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Pekerjaan membuat strategi marketing seringkali kan kebagi jadi dua kelompok besar ya, what to say sama how to say. What to say adalah tentang cari apa yang mau diomongin. Ini soal define positioning termasuk di sana ya. Lalu define apa sih yang mau diomongin, gimana cara ngomongnya sampai ke level eksekusi. Dan seringkali ide-ide bagus muncul dan bikin kita excited banget. Selanjutnya kita mulai mikirin pakai channel apa ya ngomongin ini. Lalu setelah ketemu kita mulai jalanin campaign-nya. Kita excited banget dan expect ini bakal berhasil karena idenya keren banget. Sayangnya ternyata idenya nggak berhasil dan kita pun bingung. Yang salah apa ya? Idenya udah oke, craftingnya oke, channelnya juga oke. Walaupun nggak selalu di jawabannya, tapi nggak jarang ini jadi masalah konsistensi. Pernah dengar istilah konsistensi over intensity? Intinya bukan masalah seberapa intens, bukan juga masalah seberapa bagus message-nya, walaupun bukan berarti dua hal itu nggak penting, tapi banyak hal yang udah bagus jadi nggak berhasil karena tidak konsisten. Perlu diingat juga bahwa ketika kita mempersuasi konsumen melalui campaign kita, ini adalah soal merubah pemikiran orang, merubah kebiasaan orang pakai produk lain. Dan banyak contohnya bahwa konsistensi itu amat sangat penting ya. Contohnya apa? Gadget kita lihat. Kita tahu dulu ada apa yang bikin Nokia berjaya. Apa fiturnya lebih baik? Enggak juga. Apa harganya lebih murah? Enggak juga. Yang membedakan adalah dua hal. Yang pertama adalah UI UX. Ini yang bikin orang yang udah terbiasa dengan menunya Nokia ogah untuk pindah ke handphone lain. Sama kayak Windows user malas pindah ke macOS atau iPhone user malas pindah ke Android. Yang kedua adalah desain. Sebagian besar mungkin setuju desain Nokia bagus. Padahal bagus itu relatif. Dan bagus atau enggaknya itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan sosial. Lihat gimana orang Indonesia nganggap perempuan kulit putih lebih menarik. Sebaliknya, di negara kulit putih justru kulit gelap lebih menarik. Ini kan soal kebiasaan aja. Apa yang jadi dalam tanda kutip konsensus tentang apa yang bagus dan jelek dipengaruhi oleh kebiasaan dan juga sosial gitu ya. Begitu juga dengan mobil. Contoh mobil Jepang aja, ada Honda dan Toyota. Sama-sama Jepang rasanya beda. Honda cenderung lebih keras tapi stabil. Toyota cenderung lebih empuk tapi agak limbung. Pada akhirnya nggak dikit yang memilih satu di antara dua merek tersebut sesimpel karena udah terlanjur biasa aja. Pengguna Toyota yang nyobain Honda ngerasa kok keras ya, begitu juga dengan sebaliknya pengguna Honda yang ngerasain Toyota kok limbung ya. Jadi mana yang lebih enak juga ditentukan dari mana yang lebih membuat mereka terbiasa. Begitu juga dengan rokok, ini juga terjadi di rokok. Dulu ada penelitian bahwa kalau orang udah nyobain 40 batang rokok dari satu merek tertentu, dia akan merasa nyaman dengan ini. Jadi awalnya nyoba biasanya aneh gitu ya, kok rasanya gini ya. Tapi seiring mereka terbiasa, sampai 40 batang katanya ya, akhirnya mereka baik-baik aja dan ngerasa bahwa, oh ini enak nih gitu ya. Makanya SPG rokok itu rajin banget sampling produk. Tujuannya adalah untuk bikin orang terbiasa sama rasa ini dulu. Dan juga nggak kalah juga dari rasa mie instan. Persis kayak gimana Indomie mengedukasi dan set standar tentang rasa enaknya. Mie instan tuh kayak gini loh. Di benak konsumen dengan ngebangun konsistensi orang makan Indomie. Makanya kita bisa bilang bahwa Indomie sama-sama Indomie, tapi yang kita beli di luar negeri nggak seenak yang dibanding yang kita bawa dari Indonesia. Karena micinnya kurang. Nah, kenapa dibikin beda? Karena mereka udah diedukasi dengan standar mie instan yang micinnya nggak banyak. Jadi kalau dibawa dari Indonesia, yang makan bukan orang Indonesia, maka dia belenek gitu ya. Waduh kok micinnya kebanyakan ya. Begitu juga dengan rasa mie sedap gitu ya. Jadi nggak gitu enak buat yang udah terbiasa makan Indomie. Jadi pada akhirnya brand-brand semacam ini pertarungannya adalah tentang gimana bikin orang terbiasa dengan produk kita sehingga dijadikan standar. Dan maka dari itu juga kan orang-orang bule begitu datang ke Indonesia makan nasi Padang yang full gravy ya, nasinya sampai full kuah gitu ya, nggak langsung suka gitu. Butuh waktu untuk adaptasi sampai akhirnya dia suka. Hal yang mirip juga dengan layout supermarket. Sama juga kayak gimana supermarket itu ngeset layout supaya orang nggak perlu mikir lagi mau nyari apa. Dengan penataan layout yang mirip, konsumen bisa langsung terbiasa. Kalau diganti-ganti, jadi harus cari-cari lagi. Perlu effort sehingga orang
bisa aja keburu habis waktunya dan akhirnya milih jadi nggak belanja. Atau setidaknya ngurangin jumlah belanjaan karena belum tentu ketemu barang yang lain yang perlu dia beli gitu. Jadi dari sini kelihatan bahwa familiarity itu amat sangat penting karena persuasi yang kita lakukan dalam campaign seringkali juga soal bangun habit atau bahkan lebih kompleks lagi soal ganti habit. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama ada mere exposure effect. Ini adalah kecenderungan orang termasuk kita ya untuk milih sesuatu yang lebih familiar. Buat kita sesuatu yang familiar lebih bisa dikalkulasikan risikonya ketimbang yang belum familiar. Sesuatu yang kurang baik selama risikonya bisa dikalkulasikan dan kita masih bisa terima risiko itu masih lebih baik dibanding sesuatu yang kita belum tahu, bahkan walaupun dia punya potensi bawa benefit yang juga gede, tapi ada rasa aduh, tapi jangan-jangan ada ini, jangan-jangan dan lain sebagainya ya. Karena program paling dasar otak kita itu kan untuk survive. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tahu tapi kurang baik, maka kita berhitung, bisa nggak kita nanggung risiko yang udah keukur ini, dan seringkali kita memilih ambil sesuatu yang gak sempurna, tapi kita udah tahu dan udah biasa nanggung gitu ya. Jadi daripada memilih sesuatu yang belum pasti, walaupun bisa jadi lebih baik, tapi bisa jauh juga lebih buruk, ada kemungkinan itu, mendingan kayaknya milih yang gitu deh. Analoginya gini ya, kalau saya lagi tugas keluar kota, lapar gitu ya, belum sarapan, tapi nggak punya waktu banyak, dan nggak tahu apa ada yang jualan makanan di dekat tempat meeting gitu ya. Uang yang dibawa pun nggak banyak, cuma 20.000. Lalu di perjalanan ada yang jual lemper, tapi harganya 20.000. Duh, kok mahal ya? Cuma dapat 1 lemper lagi, mana kenyang kan gitu ya. Tapi kalau nggak diambil, maka sampai di tujuan belum tentu keburu cari makanan. Dan kalaupun keburu, belum tentu ada yang jual. Atau bahkan belum tentu ada yang jual makanan dengan harga lebih murah atau sama dengan porsi lebih besar. Kalau kita nggak lapar-lapar amat, maka kita milih menunda. Karena nggak ada ancaman untuk tidak survive. Nggak lapar-lapar amat kok gitu. Tapi ketika kita lapar, maka kita mikir, duh kalau nggak diambil nih bisa pingsan nih, ada dorongan untuk survive. Maka lebih besar kecenderungan kita untuk beli lemper yang mahal itu, walaupun nggak ngenyangin, tapi ya udahlah good enough untuk ganjel dulu lah gitu ya. Jadi kita memilih untuk ambil resiko yang lebih kecil, yaitu ya udah deh ini lebih mahal, itu lebih kecil dibanding aduh nanti kalau saya nggak makan nih pingsan nih nanti di ujung gitu ya. So mere exposure effect juga bekerja dengan cara yang itu. Dalam situasi butuh survive, better milih sesuatu yang lebih pasti walaupun nggak sempurna, daripada gambling sama sesuatu yang kita belum yakin. Walaupun ada kemungkinan opsinya lebih baik, tapi juga ada kemungkinan sebaliknya gitu ya. Nah, yang kedua, otak juga senang habit. Masih dalam rangka survival. Cara otak survive itu macam-macam. Seek pleasure, avoid pain, tapi selalu juga berusaha untuk save energi. Cara otak untuk menghemat energi adalah dengan ngebangun habit. Makin terbiasa, makin nggak usah mikir, makin irit energi. Makanya otak senang banget bikin kebiasaan. Dan sulit ngerubah kebiasaan lama. Karena kalau udah jadi kebiasaan, udahlah ngapain dirubah, jalanin yang biasa aja. Dan disinilah game of familiarity bermain. Bikin orang terbiasa sama brand kita, baik message-nya, kebiasaan mengkonsumsinya, sehingga ini jadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan, maka orang malas ngerubahnya. Jadi barrier untuk brand lain untuk merebut konsumen kita ini gitu ya. So, apa yang bisa dilakukan sama brand? Yang pertama intinya adalah tentang bangun familiarity, termasuk habit. Semakin familiar, semakin jadi habit, semakin kuat. Rumus dasarnya konsistensi over intensity. Nggak usah muluk-muluk ngarepin konsumen belanja banyak dulu. Fokus dulu untuk bikin konsumen rutin dulu aja pakai produk kita. Bertahap, baby step. Nanti kalau habitnya udah terbentuk, pelan-pelan konsumsinya naik kok gitu ya. Atau di tahap lebih awal, ini tentang gimana pesan brand kita bisa diterima secara konsisten. Terus-menerus diekspos ke hadapan mereka dengan konsistensi pesan yang sama. Jadi jangan bikin campaign baru naik, nggak lama udah selesai. Karena otak manusia belajar dari repetisi, makanya harus terus diulang secara konsisten. Nah, biar gampang dibangun, proses influensi juga harus dipikirin, bikin supaya gampang untuk didapetin, untuk orang dapetin produk kita, gampang untuk konsumsi produk kita. Dengan kemudahan memproses brand kita, maka orang jadi nggak punya barrier untuk nyoba, gitu. Termasuk juga relevansi, bikin supaya brand message dan brand offer lebih relevan. Tanpa relevansi, maka orang nggak tertarik untuk menyerap, membangun, dan pada akhirnya membangun familiarity itu tadi, gitu ya. So, kesimpulannya apa? Pertama, familiarity itu penting. Tanpa familiarity, maka pintu masuk lebih dalam untuk engage dengan produk kita ya, termasuk terjadi penjualan, itu jadi tertutup. Jadi mulai dengan bangun familiarity, campaign yang konsisten, bukan cuma message-nya, tapi juga crafting quality, exposure, begitu juga dengan konsumsinya. Gimana caranya supaya konsisten? Karena tanpa familiarity, kita sulit untuk bergerak lebih maju. Seperti biasa, ada kuis, pertanyaan sebagai berikut.
Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.